Gua lagi ngebacain ya, ada satu postingan orang di Facebook itu yang banyak di-share sama teman-teman gua. Jadi ini soal ojol. Jadi katanya ada ojol yang nemuin dompet, terus isinya ada ATM. Habis itu sama dia ATM-nya dicoba-coba PIN-nya pakai KTP-nya tuh, tanggal lahir semua segala macem. Ternyata kebuka. Habis itu si ojol nih ngures. Nah, nggak lama nih ojol dijemput polisi, dibui dah kena hukuman. Nah, tapi yang jadi masalah ini komenan-komenan ini luar biasa di TikTok anjing. Ini pada ngomong katanya, ya salahnya apa? Sah-sah aja. Dia kan cuma nemu katanya. Nemu akhirnya jadi punya milik dia gitu. PA, gua kasih tahu itu ada undang-undangnya tuh semua. Namanya barang ya bukan punya lu, wajib dikembaliin kalau lu nemu. Bukannya jadi punya lu, siapa yang ngajarin lu? Ya gue juga sebenarnya ngelihat gini di TikTok, aduh gue lagi ngelihat apa bener kayak begini. Gue orangnya gak gampang percaya gitu. Mungkin aja gue lagi mikir, jangan-jangan orang di Facebook nih foto-foto deh sekian banyak komen gitu. Ya yang orang-orangnya begitu. Ternyata gue buka anjing. Gue juga coba buka juga di Facebook sama di YouTube dengan kejadian yang sama videonya. Itu ternyata yang komen tuh gak signifikan. Mungkin cuma 10% atau di bawah 10%. Dan gue juga baca argumen-argumennya mereka yang coba ngebela. Ya mungkin aja dia kilaf, katanya coba didamain, kan kesian nih ojol gitu. Ya gue tahu mereka ngebela, tapi dengan bahasa yang lebih well educated gitu loh. Kalau di TikTok nih gue nggak tahu, mungkin karena TikTok nih penghuninya kebanyakan atau gimana ya. Itu yang ngomong tuh ya pada gila-gila semua, itu ngebelanya kayak asbun-asbun juga. Dan ini bukan bercanda loh ya. Gue emang kan suka nanyain sama orang ya, gue nggak tahu nih orang bercanda apa enggak. Itu sebenarnya gue ngejokes gitu, komenan-komenan yang ngelawak-ngelawak atau yang ngetrol-ngetrol. Gue tahu itu orang bercanda, makanya gue bikinin jokes. Kalau ini tuh serius, tau gak lu? Bener-bener mereka tuh ngomong kayak begitu. Dengan abis itu mereka nge-replay komenan tuh kayak berantem. Dan banyak orang yang ngebelain orang yang bilang ini sah aja dan berantem. Itu udah wow man shit, gue bilang gila anjing. Ya kalau gue bilang sih hati-hati lo sama perspektif pikiran-pikiran kayak gini ya bisa kebawa gitu loh. Gue kasih tau bahaya lo pikiran kayak gitu. Nih gue ada sedikit cerita. Jadi waktu gue kerja itu ya, ada satu cewek teman kerja gue, dan ini hal ini diketahui sama temen gue satu lagi juga. Jadi si cewek ini nih nemuin handphone, bener-bener nemuin handphone, dan gue tahu ini handphone harganya lumayan mahal. Dan dia ditelepon sama orang yang punyanya, minta tolong dibalikin. Lo tau gak si cewek ini ngomong apa? Kalau kamu di posisi saya, kamu bakal ngebalikin gak ini handphone? Ya gue kaget sih, gue kaget ngedenger. Tapi ya gue pikir ya mungkin dibalikin kali, dia cuma bercanda atau apa. Tapi ternyata enggak, dia ada sempat pakai, habis itu gak lama juga dijual. Gue shock sih dengan kejadian kayak begitu. Lo tau gak, ini gak selesai. 1 tahun kemudian, nih orang dipecat. Lo tau alasannya kenapa dia dipecat? Dia nyolong. Dan gue bersyukur banget waktu ternyata gue bareng sama dia tuh, gue nggak begitu mau deket sama dia karena gue udah tahu kejadiannya. Ya gue orangnya tuh gak tahan cobaan, gue takutnya nih berteman sama yang begini-begini, gue ke bawah. Ya intinya sih ya, lu kalau misalnya punya teman-teman kayak begini tuh pola-polanya, ya lu berteman aja tapi gak usah kelewat deket tuh gak lu. Ya lu pernah denger kan pepatah, kalau lu banyak berteman sama monyet, lu lama-lama juga jadi monyet. Lu banyak berteman sama anjing, lu lama-lama juga jadi anjing. Ya itu bener, kagak salah apa adanya. Dan satu lagi soal persepsi yang gue bilang ya, misalnya emang lu ada pikiran kayak begitu, lu ya mungkin bibit-bibitnya lu pikir iya sah-sah aja kan kita nemu gitu, sekarang hidup lagi susah. Lu coba deh putar, jangan pikirannya tuh kayak gitu. Soalnya dengan persepsi lu mikir hal ini bener, lama-lama ya otak lu mengiyakan kalau nyolong itu ya biasa aja, kalau terpaksa nggak apa-apa, atau ini kebenaran dapat gitu hoki ya nggak apa-apa dipunyain kita. Akhirnya otak lu jadi kayak begitu. Hati-hati, makanya kalau yang gue bilang kayak tadi sama pikiran-pikiran kayak begini. Dan gue harap juga TV One sama TikTok nih ngapus ini video biar orang pada tahu nih kelakuan-kelakuan orang-orang pada komen-komen kayak begini. Ini juga gobloknya bukan main ya, orang-orang yang pada komen-komen kayak gini. Itu pakai Andik tuh nama-nama asli. Habis itu video-video dia sama keluarga itu semua dipakai. Ini ya gue kasih tau lu ya. Aduh, gue jadi bocorin nih trik orang HRD ya. Ini temen gue si Ivan HRD tuh, lu tau gak? Salah satu cara tau gak lu sebelum dia terima orang-orang gitu buat interview lanjutan, itu tuh dia ngecekin semua medsos-medsosnya tuh dari Facebook,
TikTok gitu loh, dilihat yang namanya sama atau fotonya pun sama, dia ngecek lu postingan-postingan lu kayak apa gitu loh. Baru misalnya ya, lu posting yang macem-macem, aneh-aneh, itu bakal jadi pertimbangan juga lu buat diterima kerja. Lu jangan main-main. Ya gua rasa sih gak cuma temen gua, pasti ada beberapa HRD juga memberlakukan cara yang sama. Dan kalau lu mikir kok kejam amat cuma berdasarkan postingan udah berasumsi buat diterima sama kerjaan. Nih, gua kasih tahu, misalkan lu baru diterima kerja, abis itu lu kenapa-kenapa gitu, bikin sesuatu hal gitu yang kagak bener gitu. Yang dikeplak duluan si HRD, dikeplak sama bos nih. Lu ngapain terima setan-setan kayak begini? Gua gaji lu mahal-mahal tuh buat sortir orang-orang, katanya, bukan terima sembarangan kayak begini. Buat apa gua gaji lu? Ya si HRD juga mikir, daripada gua disalahin, gua yang tanggung jawab, ya udah mendingan gua sortir aja deh sekalian nih orang-orang yang kagak beres di tulisan-tulisannya. Ya makanya dari itu ya kalau gue bilang bijak-bijak lah komen-komen atau posting-posting itu. Jangan yang kalau gue bilang ya mungkin kalau lu postingan yang bercanda, jokes, it's okay gitu loh. Tapi kalau lu udah postingan yang serius dan hal itu kagak bener dan lu bangga, ya lu siap-siap aja, itu pasti juga ada konsekuensi yang lu mesti ambil. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.